can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hari ini kami akan bertemu dengan TB Ule, seorang penulis film dan juga pendiri Sanggar Rumah Hitam Putih, sebuah wadah kreasi bagi generasi muda. Kami akan menggali lebih banyak lagi tentang kepedulian yang tinggi terhadap dunia seni. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb. Assalamualaikum. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Waalaikumsalam. Weh, mari dua ya. Kang Ule. RAB TV ya? Iya. Iya. Izin nih, Kang Ule. Ya. Izin kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, ayo. Mari dua. Aduh. Waduh, jauh ya? Ya, lumayan. Sehat, Kang. Sehat, alhamdulillah. Nah, terima kasih nih. Ya, kita bertamu nih gangguin Kang Ule kegiatannya. Ya, terima kasih. Terima kasih udah datang ke Sanggar Rumah Hitam Putih. Sanggar Rumah Hitam Putih ya. Iya. Oh, kegiatan Inilah Sanggar. kayak Kegiatan Sanggar gimana? Kemarin udah habis ulang tahun ya? Ulang tahun yang ke-8 Sanggar Rumah Hitam Band Putih. yang ke-7. Solomon Band ke 7. perjalanan Kang Ule di film sebagai penulis naskah, sebagai kan banyak banget tuh ini. Ya. Ya, dulu juga mendirikan teater awalnya ya. Nah, sekarang udah masuk tahun ke-8 untuk Rumah Hitam Putih. Rumah kelas Hitam Putih. acting, ya. tapi udah banyak juga talent-talent yang masuk ke TV. Kalau dari awal kan jumlahnya ratusan tuh. Ratusan Yang masuk TV itu walaupun figuran ya. dari berbagai sinetron ya. Ya puluhan orang lah. Dan Ya. Rumah Hitam Putih itu sebetulnya bukan sebuah organisasi yang harus bersatu terus, bukan. Kita hanya membuat mereka bisa, terus setelah itu terserah menyebar masing-masing. Dan nanti boleh balik lagi ke sini gitu aja. Teman-teman artis kan udah sering kesini. Udah. Siapa aja tuh, Kang? Ajis Gagap, Tabah Penemuan, Ginanjar, Iya. Derry, Empat Sekawan, terus Madit, ada Oni, ya mudah-mudahan pada lihat nih. Ya. Oni kan di Dewan sekarang kan. Dewan. Oh iya tuh nih ya. Mudah-mudahan ente lihat tuh ini Orang kita banyak nyebutin namanya. Iya. Ya, oke Kang Ule. Saya butuh persiapan sama teman-teman ya untuk mempersiapkan alat yang ya teman-teman ya. Saya akan ini ke Kang Ule ya. Yap. Oke, terima kasih. Ada ya, oke. Iya. Ada pensil tadi. Oh iya. Oke, makasih. Ya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh loh. Ya, takut hilang aja loh. Ayo, siap. Makasih. Ya. Kan dulu pernah sebelum Rumah Hitam Putih kan Kang Ule juga pernah bikin namanya teater. Nah, pernah bikin teater. Bahkan kalau kita sering cerita tuh Kang Ule dianggapnya sekte baru. Sekte baru. Nah, itu lucu tuh. Nah, saya pengen denger tuh cerita itu. Jadi gini, tahun 80-an itu kan Porong Panjang belum ada listrik ya. Listrik di Porong Panjang itu masuk tahun 82. Ya. Kita udah bermain teater. Karena pengaruh kita bergaul di Jakarta kan. Akhirnya masuk ke Porong Panjang saya bikin teater. Namanya Teater Dokar. Jadi filosofinya waktu itu Dokar itu kan kendaraan yang unik, terus pakai apa ya, kuda gitu ya. Jadi prinsipnya perlahan tapi pasti gitu. Oke. Jadi orang Porong Panjang pun nggak kenal apa itu teater. Oke. Bahkan sangat religi kan, di Porong Panjang ini religius banget kan. Jadi kalau ada yang begitu-gitu dianggapnya sekte baru. Berjalan sampai tahun 90-an. Nah, akhirnya saya 90-an lebih intens ke Jakarta akhirnya kan. Berkarya, ujung-ujungnya kan tetap harus nyari cuan juga lah ya. Cuan juga. Karena keluarga juga udah bingung, orang tua kan ini mau jadi apa anak ini kan. Kalau orang tua kan berpikirnya besok harus rumah tangga dan segala macam. Kan gitu. Dan saya bertahan di kesenian karena pilihan saya waktu itu saya berkesenian atau saya keluar dari kesenian kan gitu kan. Akhirnya saya tekadkan pilih udah kesenian, mau hidup mau enggak saya di kesenian. Dari kesenian lah ya gitu. Datanglah ke Jakarta, akhirnya ketemulah teman-teman. Pertama saya datangi itu ke Jakarta rumah Teguh Karya waktu itu. Yang di Tanah Abang, di Kebon Pala. Kebon Pala ya. Karena waktu itu saya pengen jadi bintang film sebetulnya. Walaupun orang-orang pada ketawa kan, tahun 80-an orang Porong Panjang pengen jadi bintang film kan lucu. Sangat nggak mungkin gitu kan. Sementara saya merasa saya mampu dan waktu itu
Saya pikir saya ganteng lah waktu itu kan ya. Ya, oke. Pikir Oke waktu lah. itu. Narsis saya udah. Ternyata sama ada yang datang dari di kebun pala itu, ditolak lah intinya lah. Akhirnya saya nyari lagi, saya harus kemana ini. Nah, saya dengar di Cikini itu di tim kan tempatnya orang kumpul ya, seniman kan. Akhirnya saya datang juga ke sana nongkrong tuh. Dari mulai sendirian, punya teman 1, 2 segala macam, akhirnya banyak. Udah berkesenian di sana. Walaupun saya nggak masuk sanggar apapun di sana. Nah ternyata kan susah tuh jadi artis itu. Ya. Saingannya terlalu berat lah. Wah, saya bilang saya ini nggak bisa jadi artis berarti. Saya harus pilih yang lain. Saya pilih jadi kru tadinya kan. Tapi ternyata kru itu kelihatannya berat banget. Gitu. Akhirnya saya milih jadi penulis. Nah, itu biasanya saya main ke tempatnya HB Yasin tuh. Ada perpustakaan itu ya? Ya. Perpustakaan HB Yasin masih di tim juga ya? Masih di tim. Nah, saya cari-carilah naskah-naskahnya Tatik Maliati waktu itu kan ya. Alex Komang. Yang waktu itu penulis top lah ya. Ya. Nah akhirnya saya nongkrong di TPRI akhirnya. Oh ikut nongkrong di sana? Ikut nongkrong sana sama Rudi Ganjen namanya Pak Rudi Ganjen. Kita bikin grup lawak lah waktu itu. Akhirnya saya terpaksa lah jadi pelawak. Ternyata juga emang bukan passion saya di situ ya. Akhirnya saya balik lagi ke nulis. Di TPRI itu akhirnya saya jadi penulis ini drama remaja. Drama remaja. Yang itu baru mulai bisa ketemu. Ya, yang syuting di studio gitu. Sekali-kali juga main juga akhirnya saya kan. Akhirnya saya ketemulah orang-orang panjang yang memotivasi saya itu Kosim Balaga. Karena waktu itu dia rumah di Depok sama Udin Nganga. Ya Bang Udin ya. Udin Nganga tuh. Jadi saya tinggal di sana sama di rumah Bang Udin tuh. Karena dulu waktu itu bikin kuis. Di TPI namanya kuis Nuansa Paramita. Produsernya Kosim Balaga. Hostnya Kris Dayanti, hostnya. Oh gitu, ya. Nah saya ikut membantu nulis naskah itu pertanyaan-pertanyaan kuis. Jadi saya terjun sinetron pertama itu di Saibul Hikayat. Saibul Hikayat yang di SCTV. Itu Deddy Mizwar dulu ya. Mulailah saya main di sinetron sampai akhirnya saya bikin Suami-Suami Takut Istri, Islam KTP, terus Mago Jagoan yang saya ingat aja ya. Nah itu nyari duit prosesnya. Nah sementara saya harus berkarya kan begitu. Ya. Salah satu karya yang harus saya asosiasikan ada di Porong Panjang. Akhirnya saya berpikir saya ini pengen orang Porong Panjang jadi orang di film. Jadi pemain dan segala macam. Bikinlah sanggar Rumah Hitam Putih kelas acting. Itu tahun 2014. Teman-teman berharap jadi artis oleh saya, tapi saya bilang nggak bisa. Orang harus jadi apa-apa itu oleh dirinya, bukan oleh orang lain. Karena kalau pakai orang lain nantinya akan beda hasilnya. Saya sih berpikir kesenian ini harus tetap jalan, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apa, yang penting hidup ini kita udah berbuat itu aja. Hasilnya mungkin bukan hari ini, ya, mungkin generasi keberapa gitu kan. Yang penting kita sekarang sudah menciptakan suasana bahwa Porong Panjang ini kota kesenian. Yang sekarang terlibat dengan kita belum tentu jadi apa-apa. Barangkali nanti yang sekarang masih bayi ini yang meneruskan kita dari hasil suasana yang buat kita buat. Gitu ya. Jadi sebetulnya nggak harus kita juga yang terima. Nggak harus. Mungkin ada tips-tips ya bagi anak-anak muda hari ini ya. Yang paling penting itu orang tuh berbuat baik aja udah itu. Berbuat baik. Mengenai yang lainnya karya segala macam, saya pikir teruslah berkarya. Karena karya itu akan menjadi kenangan ketika sudah tua ya. Jangan sampai begini, ketika kita berkarya tiba-tiba terhalang sesuatu sehingga berhenti berkarya 1 tahun 2 tahun. Ketika kita tua kita nggak punya karya gitu loh. Betul. Jadi dalam suasana apapun, sesulit apapun berkarya itu harus. Kalau menurut saya kalau mau sukses perjuangan itu laluin dulu. Karena syuting itu nggak gampang. Pak Ridwan pernah ikut syuting berangkat subuh pulang subuh. Bahkan tiknya pun subuh malah. Tiknya subuh. Ya. Coba nunggu dari pagi sampai subuh loh gimana ini. Bayangkan itu. Jadi betapa berat menjadi seorang aktor. Kalau mau sukses ya harus melalui itu. Ya. Tanpa melalui itu ya nggak bakalan. Betul. Nggak bakalan. Ya. Termasuk di Solomon juga ya. Solomon. Nah Solomon ini alhamdulillah dari pertama 2015 berdiri. Ya. Itu
Alhamdulillah udah bikin theme song sinetron aja udah 12. 12 theme song. Wah, itu luar biasa itu. Itu band lokal yang bisa sampai ke situ kan nggak gampang itu. Nah, Terus scoring sinetron, udah berapa sinetron kan itu kan. ini menjadi juga catatan bagi teman-teman yang ada di manapun bahwa tidak ada proses yang instan. Ya, Tidak ada sukses yang ujuk-ujuk sukses. nah, Gitu. ada. Jadi kalau mau jadi artis ya Lalui. silakan melalui prosesnya. Gitu. Yang paling penting itu pertama adalah kita harus punya jati diri sendiri. Gitu. Hidup itu nggak boleh bergantung ke orang lain. Kedua, teruslah berkarya. Ketiga, teruslah berbuat baik. Walaupun saya juga belum tentu baik kan. Ya. Tapi prinsipnya kalau kita sudah berbuat baik, itu berguna bagi orang lain dan pasti dilancarkan semuanya gitu. Saya berikan apresiasi. Terima kasih banyak nih Pak Boleh. Ridwan. Ini Ya. ganteng banget ini. Ya, siap. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Jadi jangan pernah berhenti baik di apapun dan tetap berbagi untuk orang lain. Bersama saya Ridwan Manantik, berbagi di Jalan Seni.